Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 4136 sampai 4138. Chen Ping meninggalkan susunan teleportasi dan segera melihat Ni Heng dan Liu Ruyan. Melihat Chen Ping juga telah berteleportasi, Liu Ruyan dengan bersemangat menghampiri dan memeluk Chen Ping. Dia takut Chen Ping akan menimbulkan masalah di asosiasi apoteker Zhongyu. Tuan Chen, kemana kita harus pergi selanjutnya? Haruskah kita melapor ke konferensi apoteker wilayah barat dan bersiap untuk menghadiri konferensi apoteker? Ni Heng bertanya pada Chen Ping, tidak perlu. Konferensi Master Kedokteran tidak akan diadakan di sini, di kota Yonggel. Kata Chen Ping, apa? Mengapa? Ni Heng dan Liu Ruyan sama-sama tercengang dan bertanya dengan tidak percaya. Saya tidak mengerti alasan spesifiknya meskipun saya memberitahu Anda. Kali ini konferensi Master Kedokteran mungkin menarik dan akan diadakan di tempat lain. Ikuti saja aku, selama aku bisa pergi, aku akan membawa kalian berdua bersamaku. Chen Ping tidak mengikuti mereka berdua secara detail. Bagaimanapun, Liu Ruyan dan Ni Heng mungkin tidak mengetahui banyak hal. Oke, Liu Ruyan mengangguk. Ngomong-ngomong, Presiden Chen bertanya kepada saya. Dia ingin Anda bergabung dengan asosiasi apoteker Zhongyu dan kemudian berpartisipasi dalam konferensi apoteker atas nama asosiasi apoteker Zhongyu. Apakah kalian berdua akan melakukan itu? Chen Ping teringat kata-kata Chen Wenliang dan bertanya. Tentu saja saya bersedia. Jika saya dapat bergabung dengan asosiasi apoteker Zhongyu, Sekte Kuali Giok kami juga akan mendapat pendukung. Asosiasi apoteker wilayah utara hanya ada dalam nama dan tidak dapat diandalkan. Ketika Liu Ruyan mendengar ini, dia segera mengangguk gembira dan berkata, jika sekte penyulingan obat kecil seperti Sekte Kuali Giok bisa bergabung dengan Persatuan Master Kedokteran, itu pasti akan bermanfaat. Mereka tidak hanya dapat memperoleh banyak sumber daya, tetapi mereka juga dapat berkonsultasi satu sama lain untuk meningkatkan tingkat medis sekte tersebut. Baiklah, saya akan memberitahu Presiden Chen ketika saya bertemu dengannya. Sekarang kamu ikut aku akan mengajakmu bertemu beberapa orang. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menggunakan slip giok untuk menghubungi Ji Yun. Kemudian setelah Ji Yun memberitahu Chen Ping lokasi tepatnya, Chen Ping membawa Ni Heng dan Liu Ruyan ke rumah Zhen. Ketika Bai Qian dan Huo Feng melihat Chen Ping, mereka semua sangat bersemangat. Mereka sudah lama tidak mengetahui apa yang terjadi pada Chen Ping, dan mereka sangat khawatir. Meskipun Chen Ping pernah menghubungi Ji Yun dengan slip giok Ji Yun, dia tetap khawatir karena dia tidak bisa melihatnya secara langsung. Bai Qian dan Huo Feng memeluk Chen Ping bersama-sama, sangat bersemangat. Ketika Liu Ruyan melihat adegan ini, dia sudah merasa lega. Dia tahu bahwa Chen Ping memiliki banyak wanita, dan dia juga mengenal Huo Feng, tetapi Bai Qian dan Liu Ruyan tidak mengenalnya. Dia seharusnya menjadi gadis baru yang ditemui Chen Ping. Saudari Ruyan, kenapa kamu ada di sini, setelah memeluk Chen Ping? Huo Feng melihat Liu Ruyan, segera melepaskan Chen Ping, berlari ke arah Liu Ruyan dan bertanya. Saya datang ke sini untuk menghadiri konferensi apoteker. Saya tidak menyangka akan bertemu Chen Ping, jadi saya datang ke sini bersama-sama. Liu Ruyan berkata sambil tersenyum, Saudari Ruyan, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seorang saudari.
Ini adalah putri Kaisar Rubah Bai Qian, yang juga merupakan rekan sang guru Tao. Bai Qian, ini Liu Ruyan dari Sekte Kuali Giok. Burung Phoenix api memasangkan benang di antara mereka untuk memperkenalkan keduanya satu sama lain. Akan sedikit memalukan bagi Chen Ping untuk memperkenalkan dirinya. Dengan melakukan ini, Huo Feng dan Chen Ping banyak membantu. Liu Ruyan memandang Bai Qian, merasa sangat tenang di hatinya. Dia mengulurkan tangannya dengan murah hati dan berkata, "Halo. Halo, kamu dan Chen Ping bertemu lebih awal dariku. Aku harus memanggilmu kakak, kan?" Bai Qian juga murah hati, lagi pula, di dunia para dewa dan manusia, wajar jika satu pria memiliki banyak wanita. Selama seorang pria memiliki kemampuan dan kekuatan, Anda dapat menemukannya di mana saja. Bai Qian, aku akan menemukan cara untuk mengambil kembali masalah Hu Huangcheng dari keluarga Feng untukmu. Tetapi setelah konferensi Dewa Pengobatan selesai, jika kamu berani menyentuh wanitaku, aku akan membuat keluarga Feng membayar harganya. Chen Ping takut Bai Qian akan merasa tidak nyaman karena Hu Huangcheng sedang sibuk, jadi dia berkata, "Yah, aku percaya padamu." Bai Qian mengangguk dengan penuh semangat. Awalnya Bai Qian hanya mengandalkan garis keturunan Chen Ping, namun siapa sangka setelah sekian lama mereka berdua bersama, dia justru akan jatuh cinta pada Chen Ping. Faktanya, Hu Huangcheng tidak lagi penting bagi Bai Qian. Selama dia bisa selalu bersama Chen Ping, dia akan puas. Baiklah, Tuan dan Saudari Ruyan baru saja datang, jadi mari kita istirahat. Ji Yun sudah merapikan kamarnya, tapi agak kumuh. Huo Feng meminta Chen Ping untuk beristirahat. Ngomong-ngomong, Ji Yun memberitahuku bahwa nenek Zen berasal dari keluarga Zen di kota Yonggel, jadi kalian ikut dengannya. Saya melihat kompleks keluarga Zen sangat megah. Mengapa Anda ditempatkan di tempat yang begitu sederhana? Chen Ping bertanya dengan sedikit ketidakpuasan. Kami baru mengetahui setelah kami tiba bahwa nenek Zen telah melarikan diri dari keluarga Zen. Jadi keluarga Zen sangat tidak bersahabat dengan nenek Zen. Jika bukan karena kota Hu Huang diduduki oleh keluarga Feng, nenek Zen tidak akan kembali. Bai Qian menghela nafas pelan, melarikan diri dari keluarga Zen. Chen Ping tampak bingung. Huo Feng berbisik ke telinga Chen Ping dan memberitahu Chen Ping tentang nenek Zen. Ketika Chen Ping mendengar bahwa itu karena hal semacam ini, dia hanya bisa tersenyum canggung. Bahkan para biksu di dunia surga dan manusia ini tidak bisa lepas dari kata cinta. Bahkan makhluk abadi di surga tidak punya cara untuk menyingkirkannya. Sangat mudah untuk menjadi abadi, tetapi cinta sulit untuk dihancurkan. Chen Ping mengajak Liu Ruyan dan Ni Heng untuk beristirahat. Di aula Asosiasi Apoteker Wilayah Barat, 4 presiden dari 5 asosiasi apoteker besar sedang duduk di dalamnya dengan ekspresi serius. Hanya Presiden Asosiasi Apoteker Wilayah Utara yang tidak datang. Kepala dari 4 keluarga besar di kota Yonggel juga berada di aula ini, termasuk Zhen Yuandao, kepala keluarga Zhen. Dan Zongqing juga termasuk di antara mereka. Sebagai ahli pengobatan terkenal di kota Yonggel, tentu saja dia sangat diperlukan untuk pertemuan seperti itu. Ada juga beberapa kepala keluarga medis besar dari daerah lain, totalnya ada puluhan orang yang duduk di aula. Wajah semua orang serius, semuanya. Saya yakin kalian semua tahu tentang Pulau Dewa Pengobatan.
Sekarang, mari kita berkumpul untuk membahas beberapa tindakan pencegahan. Apa yang harus kita lakukan mengenai masalah ini? Haruskah kita pergi ke Pulau Dewa Pengobatan untuk mengadakan konferensi apoteker? Su Tianshuo, Presiden Asosiasi Apoteker Wilayah Barat, bertanya kepada semuanya. Ada keheningan di bawah, dan tidak ada yang berbicara. Karena semua orang tahu bahwa orang pertama yang berbicara adalah orang yang paling banyak ditanyai. Setelah beberapa saat, Chen Wenliang bertanya, Presiden Su, Anda tahu situasi di Pulau Yaoshen lebih baik daripada kami. Anda mengatakan bahwa jika kami tidak mendengarkan Pulau Yaoshen akan benar-benar menargetkan jurusan kami. Akankah apoteker mengambil tindakan? Ya, Su Tianshuo mengangguk tanpa ragu-ragu. Melihat Su Tianshuo begitu bertekad, Chen Wenliang tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Semuanya, kekuatan Pulau Dewa Pengobatan berada di luar kemampuan kita untuk bersaing sekarang. Bahkan jika kita bersatu, kita masih tidak bisa bersaing dengan Pulau Dewa Pengobatan. Ketika orang-orang dari Pulau Yaoshen datang untuk memberitahu saya, meskipun mereka hanya bertiga, ketiganya adalah biksu Mahayana. Dan saya mendengar dari mereka bahwa ada banyak biksu Mahayana di pulau mereka. Dengan kekuatan seperti ini, bagaimana kita bisa bersaing? Kata Su Tianshuo, kali ini, semua orang menjadi lebih diam. Beberapa dari mereka khawatir dan wajah mereka berkeringat gugup. Presiden Su, jika kita pergi ke Pulau Yaosen, saya khawatir orang-orang di Pulau Yaosen tidak mengizinkan kita kembali. Daripada tiba di Pulau Yaoshen dan berkelahi dengan mereka, lebih baik kita mencobanya. Selama orang-orang dari Pulau Yaoshen berani pergi ke darat, kita akan berperang. Kata Zhen Yuandao, ya, begitu kita sampai di pulau itu, kita akan menjadi domba yang akan disembelih. Jika mereka berani datang ke darat, kami akan bertarung dengan mereka. Kamu tidak boleh pergi. Banyak orang mulai menggemakan kata-kata Zhen Yuandao. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin bahwa setelah pergi ke Pulau Yaoshen, orang-orang di Pulau Yaoshen tidak akan menyerang orang lain. Semuanya, orang-orang dari Pulau Yaoshen juga telah membicarakan hal ini. Saya khawatir semua orang akan khawatir. Jadi orang-orang dari Pulau Yaoshen berjanji untuk pergi ke Pulau Yaoshen untuk mengadakan konferensi apoteker. Pulau Yaoshen tidak akan pernah menerima tindakan terhadap ahli pengobatan manapun. Dan dalam konferensi Master Kedokteran ini, Pulau Dewa Kedokteran juga akan menyediakan berbagai sumber daya untuk memberi penghargaan kepada setiap orang yang berpartisipasi dalam konferensi tersebut. Kata Su Tianshuo, apakah ada hal yang bagus? Apakah orang-orang di Pulau Yaoshen itu punya niat baik? Apa niat mereka? Tidak mungkin Pulau Yaoshen melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan dan tidak bisa dilakukan lebih awal, bukan? Seseorang bertanya, ya, apa yang mereka lakukan di Pulau Dewa Pengobatan? Mereka mendapatkan sumber daya dan mengadakan konferensi apoteker. Apakah mereka hanya mencoba bertukar teknik pemurnian obat dengan kita? Chen Wenliang bertanya dengan bingung. Tentu saja Pulau Yaoshen juga memiliki beberapa niat. Mereka mengatakan bahwa jika Anda ingin pergi ke Pulau Yaoshen untuk berpartisipasi dalam konferensi Master Kedokteran, Anda harus lulus penilaian mereka. Hanya mereka yang lulus penilaian yang berhak pergi ke Pulau Yaoshen. Dan Pulau Yaoshen juga akan membuka tempat di mana Yaoshen jatuh cinta untuk dijelajahi semua orang. Tempat jatuhnya Dewa Pengobatan sangatlah misterius.
seluruh apoteker di Pulau Dewa Pengobatan hanya memahami sebagian kecil saja. Tujuan mengundang semua orang ke Pulau Dewa Pengobatan kali ini adalah untuk mengungkap sepenuhnya rahasia tempat jatuhnya Dewa Pengobatan. Su Tianshuo mengikuti semua orang dan menjelaskan. Tentu saja, ini juga orang-orang dari Pulau Yaotian. Apa yang mereka katakan padaku seperti ini, aku hanya menjelaskannya kepada semua orang. Terserah kamu percaya atau tidak, Su Tianshuo takut melibatkan dirinya, jadi dia menambahkan beberapa patah kata kemudian. Apa? Pulau Yaosen akan membuka negeri dongeng tempat Yaosen jatuh. Saya pergi, saya akan berpartisipasi, tidak peduli apakah itu konspirasi atau bukan. Aku ikut juga. Aku ingin melihat seperti apa tempat kematian Dewa Pengobatan. Mendengar ini, banyak orang setuju. Seperti kata pepatah, manusia mati demi uang dan burung mati demi makanan. Dalam menghadapi kepentingan absolut, tidak ada yang bisa menahan godaan. Saat ini, banyak orang yang setuju. Sepertinya tidak ada kendala untuk pergi ke Pulau Yaotian untuk mengadakan konferensi ahli pengobatan. Oke, karena semua orang setuju, maka saya akan menghubungi Pulau Yaotian. Penilaian di Pulau Dewa Pengobatan kali ini mungkin lebih ketat. Banyak apoteker mungkin tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Jadi saya harap Anda melakukan pekerjaan dengan baik dalam memenuhi tuntutan mereka. Kata Su Tianshuo, bagaimanapun, kita telah datang jauh-jauh ke sini, dan sekarang kita berada di sini, tidak dapat menghadiri konferensi master kedokteran. Saya yakin tidak ada yang akan bahagia. Setelah pertemuan, semua orang pergi satu demi satu. Zhen Yuandao menghampiri Zong Qing dan berkata sambil tersenyum, Zong Yaozun, apakah kamu melihat adikku? Zong Qing menggelengkan kepalanya, tidak, Zhen tidak melihatku, jadi kurasa dia masih belum memaafkanku. Jangan berkecil hati, Zong Yaozun, setelah aku kembali, aku akan membujukmu. Aku yakin adikku akan memaafkanmu. Zhen Yuandao menepuk bahu Zong Qing. Terima kasih banyak, Tuan Zhen. Zong Qing mengangguk. Zhen Yuandao meninggalkan asosiasi apoteker dan langsung pulang ke kediaman Nenek Zhen. Adalah ide Zhen Yuandao untuk membiarkan Nenek Zhen tinggal di halaman bobrok ini. Dia hanya menggunakan ini untuk berharap Nenek Zhen bisa menyadari kesalahannya dan menerima cintanya. Keluarga Zhen mampu menjadi salah satu dari 4 keluarga besar di kota Yongcheng saat itu karena cinta. Sebagai ahli pengobatan, Zong Qing mengikuti Nenek Zhen dalam cinta, sehingga keluarga Zhen berkembang pesat melalui keterampilan alkimia, dan segera menjadi salah satu dari 4 keluarga besar di kota Yongle. Sangat disayangkan Zong Qing bersenang-senang dengan wanita lain. Tetapi Nenek Zhen mengetahuinya, dan dia sangat sedih sehingga memutuskan untuk memutuskan semua kontak dengan Zong Qing. Namun keluarga Zhen tidak setuju. Bagaimanapun, keluarga Zhen mengandalkan cinta. Dengan cinta di baliknya, tidak ada yang bisa menggoyahkan kekuatan keluarga Zhen di kota Yongle.